Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsan Fatul Nikmah dari Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6B. Video ini merupakan pemenuhan daripada tugas UAS pada mata kuliah Contextual Teaching and Learning yang diampu oleh Ibu Devin Agus Puspita, MPDI. Nah, langsung saja materi yang akan kita bahas kali ini ialah mengenai konsep munculnya strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL. Nah, yang pertama yaitu apa sih CTL atau Contextual Teaching Learning itu? Jadi, CTL menurut Sanjaya menyatakan bahwa strategi pembelajaran yang mana melibatkan peserta didik secara penuh untuk menemukan suatu materi yang mana akan dihubungkan pada kehidupan nyata. Artinya di sini yaitu pembelajaran ini menekankan pada penerapan atau implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, jadi secara singkatnya, contextual teaching dan learning ialah suatu bentuk strategi pembelajaran yang mana di sini menekankan pada keterlibatan peserta didik untuk menerapkan atau mengimplementasikan apa yang telah ia pelajari di kelas di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, jadinya CTL ini merupakan suatu strategi yang mana beranggapan bahwasanya suatu pembelajaran yang baik yaitu pembelajaran yang mampu untuk menjadikan peserta didik itu paham akan materinya dan juga menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi, menurut CTL ini pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada transformasi informasi dan pengetahuan. Artinya tidak hanya guru memberikan materi kepada murid dan murid menangkapnya. Artinya di sini pemahaman tentang materi itu hanya menggenang di kepala saja, tidak ada bentuk implementasinya seperti itu. Sedangkan di CTL ini merupakan suatu strategi yang memahamkan bahwasanya peserta didik itu harus mampu untuk mengimplementasikan dan juga menghayati apa yang telah ia pelajari, tidak hanya berfokus pada ranah kognitif saja. Artinya pembelajaran yang baik dan benar itu mengarahkan pada 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan begitu, peserta didik akan mampu untuk menjiwai dan juga menerapkan apa yang telah ia pelajari di dalam kelas pada kehidupan nyatanya. Nah, di sini fokus utama CTL ialah untuk menjadikan peserta didik itu paham dan juga mampu menerapkan apa yang ia peroleh dari suatu materi yang ia pelajari. Nah, di sini saya misalkan ketika guru agama memberikan pengajaran tentang bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Nah, salah satu tindakan ialah mencium tangan kedua orang tua ketika pamit untuk berangkat sekolah. Nah, bagaimana upaya seorang guru untuk menekankan atau melibatkan peserta didik agar ia mampu untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari, agar peserta didik itu ketika keluar, ketika pamit, misalkan mau bersekolah, ia mencium ke tangan kedua orang tuanya sebagai bentuk rendah hati dan juga sebagai bentuk tanggung jawab anak serta bentuk anak yang baik dan benar, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang munculnya strategi pembelajaran CTL ini. Nah, ada 2 yang latar belakangnya, yaitu latar belakang filsafat dan yang kedua yaitu latar belakang psikologis. Nah, filsafat yang memunculkan adanya suatu strategi pembelajaran ini yaitu filsafat konstruktivistik. Artinya, pembelajaran di sini tidak hanya berfokus pada penyaluran informasi, akan tetapi bagaimana sebagai pembelajaran itu yang baik yaitu konstruktivitas atau bentuk konstruktivistik yang mana siswa berkreasi dan juga mengembangkan apa yang telah ia pelajari, seperti itu. Nah, jadi filsafat konstruktivistik ini percaya bahwasanya pembelajaran yang baik itu ada pada bentuk konstruktivistik, artinya pada bentuk ranah perubahan, seperti itu. Karena semakin baik pembelajaran yaitu apabila seorang peserta didik mampu untuk melengkapi dan juga mengubah apa yang kurang benar. Artinya di sini ada pembenaran, ada juga bentuk sebagai pembangunan. Konstruktivistik itu berbeda dari apa yang dipelajari, bukan berarti beda konteks, namun berbeda untuk menjadikannya lengkap dan juga sempurna, seperti itu. Yang kedua yaitu pada ranah psikologis. Ranah psikologis yaitu di sini berpijak pada psikologis kognitif. Kognitif bahwasanya pembelajaran itu memang sebagai bentuk untuk menambah ilmu pengetahuan. Namun juga dari kognitif ini akan berkembang menjadi sebuah ranah afektif, yaitu penghayatan terhadap apa yang dipelajari dan juga
psikomotorik, yang mana implementasi dan juga peran peserta didik secara langsung di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang melatar belakangi adanya konsep munculnya strategi pembelajaran CTL ini yaitu ada dua, yaitu psikologis dan juga latar belakang filsafat, seperti itu. Latar belakang filsafat dipengaruhi oleh filsafat konstruktivistik dan juga latar belakang psikologis berpijak pada psikologis kognitif. Nah, yang ketiga yaitu tujuan dari pembelajaran contextual teaching and learning. Sebenarnya sudah saya singgung di awal bahwasanya dari pengertiannya saja sudah diketahui bahwasanya tujuan utama dari adanya pembelajaran kontekstual teaching and learning ini ialah untuk memberikan pengarahan kepada siswa dan juga memberikan penetapan pada peserta didik bahwasanya pembelajaran yang baik itu bagaimana ia menerapkan apa yang telah dipelajari pada kehidupan nyata. Artinya ia tidak hanya mengetahui informasinya saja, akan tetapi juga melakukan apa yang telah ia pelajari. Nah, tujuan yang pertama yaitu memberikan peluang dan arahan kepada peserta didik secara penuh untuk menerapkan apa yang telah ia pelajari. Yang kedua yaitu untuk menegaskan bahwasanya pendidikan itu tidak hanya sampai di kepala saja. Artinya tidak hanya transformasi ilmu dari guru kepada murid, akan tetapi bagaimana untuk memberikan sebuah pengajaran atau implikasi atau implementasi kepada siswa. Kemudian tujuan dari CTL ini ialah untuk memberikan arahan bahwasanya arahan dan juga penegasan ya bahwasanya pembelajaran yang baik itu tatkala peserta didik itu mampu menerapkan dan juga mengembangkan apa yang telah ia pelajari dengan bentuk tindakan seperti itu. Nah, kemudian di sini ketika kita sudah mempelajari pengertian dan juga konsep munculnya, kemudian juga tujuan dari CTL itu sendiri, bagaimana sih implementasi dalam kehidupan nyata? Menurut saya pribadi sebagai calon pendidik nantinya, strategi pembelajaran CTL ini sangat penting. Kenapa? Karena dewasa ini seperti yang kita ketahui bahwasanya di era milenial, di era kontemporer seperti saat ini, di era semakin berkembangnya teknologi digital, bahwasanya sangat mudah dan juga sangat banyak sekali informasi atau mungkin media yang bisa digunakan untuk peserta didik dalam belajar. Namun nyatanya tidak semua peserta didik mampu untuk menghayati apa yang ia pelajari gitu. Jadi dia hanya sampai pada batas dia mampu dan dia bisa, seperti itu. Dia mampu dan dia bisa untuk menjawab pertanyaan dari guru atau dosen maupun tes yang ia pelajari. Namun di kehidupan nyata dia tidak bisa menerapkan apa yang ia pelajari, seperti itu. Nah, ini merupakan sungguh sangat ironis dan miris, bukan? Nah, jadi di sini strategi pembelajaran CTL ini mampu untuk memberikan peluang dan juga memberikan arahan kepada peserta didik bahwasanya sebuah ilmu yang baik itu tidak hanya berhenti pada pengetahuan saja, namun juga bagaimana ia menghayati dan juga menerapkan pada kehidupan nyata untuk nantinya bisa menjadi seorang public figure yang baik di masyarakat, seperti itu. Kemudian implementasi dari CTL ini sendiri menurut saya yaitu harus bisa ya dikembangkan karena merupakan suatu hal yang sangat penting apabila seorang peserta didik itu mampu untuk mengubah dirinya, mengubah karakternya yang dinilai belum baik sesuai dengan materi pelajarannya, seperti itu. Kemudian dari sini apakah CTL ini mampu untuk mengubah peserta didik secara penuh? Jelasnya ini tergantung pada bagaimana guru tersebut menyampaikan materi dengan menggunakan strategi pembelajaran ini dan juga bagaimana siswa menghayatinya. Artinya di sini tidak hanya berfokus pada seorang guru saja, namun juga bagaimana untuk peserta didik mengolah apa yang ia pelajari dari materi yang telah diasup atau telah diresapnya. Kemudian yang terakhir yaitu urgensi dari penerapan CTL itu sendiri. Nah, jadi dalam dunia kelembagaan, dunia sekolah, dunia pendidikan pasti banyak sekali strategi yang ada dan banyak sekali kemampuan guru dalam mengolah bagaimana strategi itu diberikan kepada siswa. Namun untuk contextual teaching and learning sendiri itu merupakan sebuah strategi pembelajaran yang memang harus ada, karena menurut saya ini merupakan langkah yang baik untuk menjadikan seorang peserta didik itu menjadi lebih baik. Karena dari yang setelah saya ceritakan tadi bagaimana kondisi pemuda di era saat ini, di era kontemporer, di era globalisasi, di era digital, bagaimana untuk memberikan pengajaran itu tidak sampai
hanya berhenti di kepala saja gitu. Karena yang paling penting kembali lagi bahwasanya pembelajaran yang baik, pembelajaran yang berhasil yaitu bagaimana untuk mengubah peserta didik menjadi lebih baik, dari yang baik menjadi lebih baik gitu. Jadi yang kurang baik menjadi yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi urgensinya yaitu untuk mengubah pola pikir peserta didik untuk menerapkan apa yang telah ia pelajari dalam suatu materi tersebut. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.